Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ekologi akan mempresentasikan hasil studi kasus analisis dampak pencemaran udara dari aktivitas industri beton terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, yaitu studi kasus pada PT Varia Usaha Beton Sedayu. Pada latar belakang, PT Varia Usaha Beton sendiri yang berlokasi di Sedayu menjadi contoh nyata industri beton yang beroperasi di kawasan pemukiman padat. Aktivitas produksinya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, mulai dari pencemaran udara, kebisingan, hingga berkurangnya ketersediaan air tanah akibat tingginya kebutuhan air produksi. Beberapa warga sekitar juga mengeluhkan gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan sesak nafas, terutama pada saat peningkatan aktivitas produksi. Untuk tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, menganalisis dampak aktivitas industri beton terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar PT Varia Usaha Beton di Sedayu. Yang kedua, menyusun rekomendasi strategis yang dapat diterapkan guna meminimalisir dampak negatif dan mendukung berkelanjutan industri beton yang ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk metode penelitian kami menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data. Untuk data primer kita, yang pertama menggunakan wawancara semi terstruktur dengan warga yang tinggal dalam radius sekitar 100 meter dari PT Varia Usaha Beton. Yang kedua, yaitu wawancara dengan kepala operasional PT Varia Usaha Beton. Yang ketiga, observasi lapangan langsung. Selanjutnya, untuk data sekunder kami meliputi dokumen mendukung literatur ilmiah, laporan pemerintah, artikel penelitian terdahulu, serta regulasi standar baku mutu. Untuk instrumen penelitian kami ada dua, yaitu yang pertama pedoman wawancara semi terstruktur, yang selanjutnya yaitu lembar observasi lapangan. Untuk waktu observasi kami ada 2 hari, yaitu yang pertama Selasa 14 Oktober 2025, selanjutnya ada Rabu 15 Oktober 2025. Oke, selanjutnya ada gambaran umum, yaitu lokasi. Untuk lokasi sendiri, PT Varia Usaha Beton ini beralamat pada Tulanan, Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk titik koordinatnya sendiri bisa terlihat pada slide tersebut. Dan untuk luas area sendiri, yaitu 9.136 mm persegi. Untuk selanjutnya yaitu ada lokasi pemukiman warga, radius terdampak yaitu kurang lebih 100 meter. Dan untuk radius rumah narasumber 1 itu kurang lebih 65 meter. Dan untuk radius rumah narasumber 2 itu kurang lebih 30 meter. Oke, untuk selanjutnya ada analisis tahapan produksi beton. Berdasarkan hasil observasi, proses produksi di PT VUB Sedayu mencakup tahapan utama, yaitu penerimaan bahan baku, lalu pencampuran material di batching plant, lalu pengisian ke truk mixer, lalu pengangkutan ke lokasi proyek. Berdasarkan penekanan Get to Get (LCA), dampak lingkungan paling signifikan terjadi pada tahap pencampuran dan transportasi. Karena tingginya emisi udara dan kebisingan, sedangkan limbah cair relatif lelah dikelola sebagai melalui sistem penampungan dan hose air untuk proses produksi sebesar 3-10%. Oke, untuk selanjutnya ada detail tahapan produksi beton. Yang pertama ada pengadaan material, yaitu proses penyimpanan material utama beton berupa semen disimpan dalam silo, agregat disimpan dalam stockpile, air disimpan dalam tangki air, dan bahan kimia disimpan dalam tangki khusus. Adapun emisi dan partikulat yang dihasilkan, yang pertama ada debu, semen, dan partikulat dari aktivitas pemindahan material. Yang kedua ada CO2, NOx, SOx dari aktivitas transportasi truk pembawa material. Dan yang kedua, penimbangan material, yaitu material dari stockpile dan silo ditimbang secara otomatis oleh sistem Weighing Hopper. Air dan bahan kimia admixtur juga diukur untuk memastikan slump dapat kekuatan beton sesuai spesifikasi. Adapun emisi dan partikulat yang dihasilkan, yang pertama ada debu halus, sisa dari material yang akan ditimbang. Yang kedua ada emisi energi untuk pengoperasian sistem penimbangan dan pompa dosing. Selanjutnya nomor 3, pemindahan internal ke mixer. Agregat disalurkan melalui bed conveyor, sedangkan semen dari silo disalurkan melalui screw conveyor. Emisi dan partikulat yang dihasilkan dari proses ini, yang pertama emisi listrik, kedua partikel debu, ketiga emisi suara. Nomor 4, pencampuran material. Semua bahan dimasukkan ke dalam drum mixer. Emisi dan partikulat yang dihasilkan dari proses ini, yang pertama yaitu partikel halus dan emisi energi atau listrik. Yang kelima yaitu loading ke truk mixer. Beton segar dialirkan dari outlet mixer ke truk mixer melalui pipa pengeluaran atau hopper. Emisi dan partikulat yang dihasilkan dari proses ini yang pertama CO2, NOx, SOx. Yang kedua yaitu emisi suara. Sistem pengelolaan lingkungan oleh PT Varia Usaha Beton Sedayu. Aspek yang pertama, udara. Langkah pengelolaannya yaitu dengan pemasangan filter pada silo untuk mencegah kebocoran debu.
penyiraman area terbuka secara rutin. Tujuannya untuk mengurangi emisi debu dan menjaga kualitas udara. Selanjutnya, air limbah. Langkah pengelolaannya yaitu air sisa produksi beton dialirkan melalui pipa ke kolam penampungan. Selanjutnya, diendapkan untuk memisahkan material padat. Selanjutnya, air yang sudah cukup jernih disaring dan digunakan kembali untuk proses pencampuran produksi beton sekitar 3-10% dari total air produksi. Tujuannya yaitu untuk membantu mengurangi pembuangan limbah cair serta meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya, material. Langkah pengelolaannya yaitu penggunaan fly ash sebagai substitusi sebagian semen. Tujuannya untuk menekan emisi CO2 dari produksi semen dan memanfaatkan limbah industri. Aspek terakhir, kebisingan. Pengelolaannya dengan pembatasan jam operasional. Tujuan dan manfaatnya untuk menekan gangguan suara terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil wawancara warga. Narasumber yang pertama bernama Ibu Leginem yang tinggal di radius kurang lebih 65 meter dari PT. Beliau mengeluhkan debu-debu sering menempel pada pakaian saat dijemur di luar ruangan. Pernah juga merasakan sesak saat produksi di pabrik berlebih dan merasa terganggu dengan suara dari aktivitas pabrik. Beliau mengatakan pernah dilaksanakan sosialisasi oleh pihak perusahaan yang dihadiri oleh perangkat desa. Narasumber yang kedua bernama Bapak Ngadilah yang tinggal di radius kurang lebih 30 meter dari PT. Beliau mengeluhkan debu dari pabrik sering masuk ke rumah, merasa terganggu juga dengan suara dari aktivitas pabrik dan beberapa kali merasakan batuk dan sesak. Beliau juga mengeluhkan sumur di rumahnya mengalami pengurangan air sejak PT mendirikan usaha di daerah tersebut. Beliau mengatakan bahwa pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak perusahaan yang dihadiri oleh perangkat desa. Selanjutnya, tabel evaluasi kesesuaian kondisi lapangan dengan standar lingkungan. Aspek yang pertama, udara dengan indikator partikulat debu PM10 dan PM2,5. Pada kondisi lapangan, terdapat sebaran debu halus di area sekitar pabrik yang menyebabkan beberapa warga mengeluhkan gangguan pernafasan ringan. Nilai baku mutu PM10 kurang dari sama dengan 150 mikrogram per meter kubik dan PM2,5 kurang dari sama dengan 65 mikrogram per meter kubik. Hal ini diduga melebihi batas saat di jam puncak namun belum tersedia pemantauan secara berkala. Aspek yang kedua, kebisingan dengan indikator intensitas suara di sekitar area industri. Pada kondisi lapangan, suara mesin produksi dan kendaraan pengangkut terdengar hingga radius kurang lebih 100 meter. Namun perusahaan telah melakukan upaya pengurangan desibel dengan nilai baku mutu 85 desibel pada siang hari. Hal ini masih dalam batas toleransi, namun saat jam tertentu akan berpotensi mendekati ambang batas, sehingga perlu pemantauan rutin. Selanjutnya, dari aspek limbah secara produksi, air sisa hasil produksi beton sudah dikelola dengan cukup baik. Limbah dikumpulkan dalam bak pengendap, diolah sebelum dibuang, dan sebagiannya sekitar 3-10% digunakan kembali untuk proses produksi beton. Hal ini sudah memenuhi standar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sehingga bisa dikatakan sistem daur ulangnya sudah cukup efisien dan ramah lingkungan. Kemudian dari aspek air tanah, warga melaporkan adanya penurunan debit air sumur, terutama di musim kemarau semenjak pabrik mulai beroperasi. Sementara itu, secara keseluruhan dari aspek sosial dan kesehatan masyarakat, keluhan utama dari warga adalah kebisingan, debu, serta penurunan debit air sumur. Beberapa warga memang telah menerima kompensasi, tetapi sistem komunikasi dan pemantauan sosial lingkungan masih perlu ditingkatkan agar lebih partisipatif. Selanjutnya pada slide ini merupakan evaluasi terhadap efektivitas penanganan dampak oleh PT VUB Sedayu. Dari sisi yang sudah dilakukan, perusahaan telah menerapkan berbagai langkah seperti penyiraman area produksi untuk menekan debu, pembatasan jam operasional, serta pemanfaatan kembali limbah cair produksi. Mereka juga telah menggunakan metode wet mixing untuk mengurangi debu dan melakukan uji parameter pencemaran lingkungan secara rutin. Namun beberapa hal masih belum optimal. Misalnya, pengelolaan dampak belum menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA yang menilai seluruh tahapan siklus hidup beton. Selain itu, sistem pemantauan lingkungan juga belum terintegrasi dan belum terbuka untuk publik, serta belum ada pengukuran efisiensi sumber daya secara kuantitatif. Terakhir, transparansi dan pelibatan masyarakat juga masih terbatas, sehingga perlu peningkatan komunikasi dua arah antara pihak industri dan warga sekitar. Solusi dan saran strategis yang kami berikan antara lain: 1. Optimalisasi penerapan life cycle assessment, yakni melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan secara menyeluruh dari setiap tahapan produksi untuk mengoptimalkan produk beton yang eco-design. Nomor 2, pengembangan sistem pemantauan terintegrasi, yakni mengembangkan sistem real-time pencatatan atau pengamatan kualitas udara, kualitas suara, serta limbah cair yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar. Nomor 2, peningkatan efisiensi sumber daya terstruktur, menerapkan key performance indikator lingkungan yang spesifik untuk konsumsi air, energi, dan bahan baku. Nomor 4, optimalisasi transparansi dan keterlibatan masyarakat, membuat laporan lingkungan berskala yang mudah diakses oleh masyarakat
dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan. Berdasarkan survei serta analisis yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dampak lingkungan yang teridentifikasi berupa pencemaran debu partikulat PM10 serta PM2-5 yang diakibatkan oleh aktivitas produksi serta transportasi perusahaan. Lalu ada tingkat kebisingan yang melebihi ambang kenyamanan warga sekitar. Selanjutnya ada penurunan ketersediaan air tanah yang diakibatkan oleh eksploitasi air berlebihan oleh perusahaan. Yang kedua ada dampak kesehatan masyarakat, yakni berupa gangguan pernapasan, berupa batuk serta sesak napas pada warga dengan radius 30-65 meter dari perusahaan. Nomor 2, penurunan kualitas hidup akibat polusi serta kebisingan. Yang ketiga, keluhan kesehatan meningkat seiring intensitas produksi. Selanjutnya ada efektivitas pengelolaan lingkungan PT FUB yang sudah dilakukan penyiraman rutin, reuse air sebesar 3-10%, penggunaan filter pada sio, pembatasan serta pembatasan jam operasional. Yang belum optimal, pemantauan lingkungan terintegrasi transparansi data serta efisiensi sumber daya terukur. Solusi serta saran strategis, optimalisasi penerapan life cycle assessment, pengembangan sistem pemantauan terintegrasi, peningkatan efisiensi sumber daya terukur, optimalisasi transparansi dan keterlibatan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.